Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika. Di pembelajaran inovasi pembelajaran ini, dari kelompok 8 ingin mempresentasikan creative problem solving. Di kelompok 8 ada 2 anggota, yakni saya sendiri Atika dan Bagas Setiawan. Dalam creative problem solving ini, saya akan menjelaskan 4 topik, yakni pengertian, karakteristik, langkah-langkah, kelebihan, dan kekurangan. Yang pertama, pengertian. Pengertian creative problem solving. Model pembelajaran creative problem solving adalah suatu metode pembelajaran yang pemusatannya tertuju pada keterampilan pemecahan melalui masalah teknik sistematik dalam mengorganisasi gagasan-gagasan kreatif. Siswa tidak hanya diajarkan cara menghafal tanpa berpikir, namun dituntut untuk memilih dan mengembalikan suatu tanggapan untuk memperluas proses berpikir. Creative problem solving juga merupakan teknik pembelajaran dalam penyelesaian suatu masalah yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Yang melalui pembelajaran creative problem solving, siswa dapat memilih dan mengembangkan ide dan pemikirannya. Munculnya solusi kreatif sebagai upaya pemecahan masalah akan menumbuhkan kepercayaan diri, keberanian menyampaikan pendapat, berpikir divergen dan fleksibel dalam upaya pemecahan masalah. Definisi creative problem solving menurut para ahli. Yang pertama, menurut Soimin 2014, creative problem solving adalah model pembelajaran yang pemusatannya pada pengajaran dan keterampilan dalam memecahkan masalah. Yang kedua, menurut Baharudin 2010, creative problem solving adalah variasi dari pembelajaran dengan pemecahan masalah melalui teknik sistematik dalam mengorganisasi gagasan kreatif untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang ketiga, menurut Cahyono 2009, creative problem solving adalah suatu metode pembelajaran yang melakukan pemusatan pada pengajaran dan keterampilan memecahkan masalah yang diikuti dengan penguatan keterampilan. Yang kedua adalah karakteristik. Karakteristik creative problem solving menurut para ahli, yakni menurut Imam 2010, model pembelajaran creative problem solving memiliki 3 karakteristik yang menjadi prosedur dalam proses pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut fakta, melibatkan penggambaran masalah, mengumpulkan dan meneliti data dan informasi yang bersangkutan. Yang kedua, menentukan gagasan yang berkaitan dengan memunculkan dan memodifikasi gagasan tentang strategi pemecahan masalah. Yang ketiga, menemukan solusi, yakni proses evaluasi sebagai puncak pemecahan dalam masalah. Menurut Suryo Subroto 2009, karakteristik dari model pembelajaran creative problem solving adalah yang pertama, melatih siswa untuk berpikir divergen dalam memecahkan masalah dengan berbagai cara, mampu memberikan berbagai alternatif pemecahan atas sebuah masalah, dan kemampuan mengemukakan berbagai gagasan baru dengan cara-cara baru yang jarang dilakukan oleh orang lain. Yang kedua, peran pendidik lebih banyak menempatkan diri sebagai fasilitator, motivator, dan dinamisator belajar bagi peserta didik. Tujuan creative problem solving menurut para ahli. Yang pertama, menurut Soimin 2014, melalui model pembelajaran creative problem solving, siswa diharapkan
mampu yang pertama menyatakan urutan langkah-langkah pemecahan masalah dalam creative problem solving. Yang kedua, menentukan kemungkinan atau strategi pembelajaran. Yang ketiga, mengevaluasi dan menyeleksi kemungkinan-kemungkinan tersebut yang berkaitan dengan kriteria yang ada. Yang keempat, memiliki suatu pilihan solusi yang optimal. Yang kelima, mengembangkan suatu rencana dalam mengimplementasikan strategi pemecahan masalah. Yang keenam, mengartikulasi bagaimana creative problem solving dapat digunakan dalam berbagai bidang atau situasi. Yang ketiga, langkah-langkah creative problem solving. Langkah-langkah creative problem solving atau CPS menurut para ahli. Yang pertama, menurut Huda 2013, sintaks atau tahap proses dalam model pembelajaran creative problem solving menurut model Osborne Parnes dikenal dengan istilah of PISA, yaitu objektif. Siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok. Siswa mendiskusikan situasi permasalahan yang diajukan guru dengan membrainstorming sejumlah tujuan atau sasaran yang bisa digunakan untuk kreatif kerja mereka. Yang kedua, finding. Siswa membrainstorming semua fakta yang mungkin berkaitan dengan sasaran tersebut. Dan yang ketiga, fact finding. Salah satu aspek terpenting dari kreativitas adalah mendefinisikan kembali perihal permasalahan agar siswa bisa lebih dekat dengan masalah sehingga memungkinkan untuk menemukan solusi yang lebih jelas. Yang keempat, idea finding. Gagasan-gagasan siswa didaftar agar siswa bisa melihat kemungkinan menjadi solusi atau atas situasi permasalahan. Yang kelima, solution finding. Pada tahap ini, gagasan-gagasan yang memiliki potensi terbesar dievaluasi bersama. Dan yang terakhir yaitu acceptance finding. Pada tahap ini, siswa mulai mempertimbangkan isu-isu nyata dengan cara berpikir yang sudah mulai berubah. Siswa diharapkan sudah memiliki cara baru untuk menyelesaikan berbagai masalah secara kreatif. Gagasan-gagasan mereka yang diharapkan sudah bisa digunakan tidak hanya untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga untuk mencapai kesuksesan mereka. Yang keempat, yakni kelebihan dan kekurangan creative problem solving. Kelebihan creative problem solving. Menurut Istarani dan Ridwan 2014, kelebihan dan kekurangan creative problem solving adalah kelebihan atau keunggulan model pembelajaran creative problem solving, yakni berpikir dan bertindak kreatif. Yang pertama, membuat pendidikan sekolah lebih relevan dan dengan kehidupan, khususnya dunia kerja. Yang kedua, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. Yang ketiga, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi dengan tepat. Yang keempat, melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan. Yang kelima, mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan. Yang keenam, menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan. Yang ketujuh, memilih fakta aktual sebagai dasar dan landasan untuk membahas pembelajaran. Yang ketujuh, pembelajaran ini melatih dan menumbuhkan orisinalitas ide, kreativitas kognitif tinggi, kritis, komunikasi interaksi, sharing, keterbukaan, dan sosialisasi.
Yang terakhir, menumbuhkan rasa kebersamaan siswa melalui diskusi akhir dari pemecahan sebuah masalah. Kekurangan kreatif problem solving, yakni yang pertama memerlukan waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan metode pembelajaran yang lain. Yang kedua, beberapa pokok bahasa yang sangat sulit dalam menentukan sebuah metode pembelajaran ini sehingga menyebabkan siswa sulit untuk melihat, mengamati, menyimpulkan kejadian atau konsep tersebut. Yang ketiga, sulit mencari masalah yang benar-benar aktual dalam pembelajaran. Yang keempat, adanya masalah yang tidak relevan dengan materi pembelajaran. Yang kelima, menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya sesuai dengan tingkat berpikir siswa, memerlukan kemampuan dan keterampilan guru. Yang keenam, mengubah kebiasaan siswa belajar merupakan kesulitan tersendiri bagi siswa untuk menerima informasi dari guru. Nah, selanjutnya akan diperlihatkan video pembelajaran problem solving dari YouTube ya, di bawah ini. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas silakan pimpin doa. Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati. Mulai. Fisika. Bisa. 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 Hari ini Ibu akan menampilkan sebuah demonstrasi. Ada yang relon satu, yang lain perhatikan ya. Letakkan sendok di atas lilin. Apa yang kamu rasakan? Panas, Bu. Panas. Panas ya? Iya. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa bisa panas? Nah, ya itu ada hubungannya dengan materi kita kali ini anak-anak. Nah, coba kalian perhatikan video berikut ini ya. Nonton aja dulu. Sekarang coba kalian bentuk kelompok masing-masing 5 sampai 6 orang bebas. Nah, dari video tadi yang sudah kita tonton, kira-kira apa sih yang bisa kalian tangkap? Itu ya? Cara-cara perpindahan kolom, Bu. Ya, betul, bagus. Kemudian apa lagi? Saya. Ya. Kan itu ada setrika sama lilin tuh sama matahari yang menyinari bumi. Oh iya, betul. Saya, Bu. Proses terjadinya perpindahan kolor, Bu. Iya, betul. Nah, kalian sekarang udah pinter-pinter ya? Sudah bisa merumuskan sendiri. Sekarang coba kalian kemukakan pendapat kalian atau kemukakan hipotesis kalian. Kami, Bu, Ya baik, berdiri. saya mau mencoba mengungkapkan pendapat kelompok kami Ya. terkait cara-cara perpindahan kolor. Jadi menurut kelompok kami, cara-cara perpindahan kolor itu ada 3, Bu, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke. Bu. Baik, itu sudah bagus ya. Sekarang Ibu akan membagikan sebuah LKS, gitu ya.
Mengidentifikasi cara-cara perpindahan kalor seperti tiga, yaitu konduksi. Konduksi peristiwa perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel-partikel lainnya. Pembelajaran kita kali ini sudah selesai ya anak-anak ya. Untuk pelajaran berikutnya, untuk pertemuan berikutnya itu nanti kita akan membahas tentang perpindahan kalor, masih perpindahan kalor tapi tentang formulasinya. Buka buku halaman 85 chapter 3. Nah, di situ ada PR, tolong nanti kalian kerjakan. Selamat salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut ya. Dengan materi di atas dan juga video yang sudah kita lihat bersama, timbul beberapa pertanyaan, salah satunya yang sangat banyak dipertanyakan, apakah model CPNS seperti ini cocok apabila diimplementasikan di kurikulum Merdeka? Jawabannya pada prinsipnya pembelajaran ini menghadapkan siswa pada masalah dunia nyata atau real world untuk memulai pembelajaran dan merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberi kondisi belajar aktif kepada siswa. Sehingga hal ini sangat tepat dengan kondisi siswa saat ini yang lebih banyak membutuhkan untuk diberikan kesempatan untuk berekspresi. Sehingga dengan demikian siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dan keterampilan pemecahan masalah, belajar autentik. Siswa lebih mandiri dalam bergerak pada pemahaman lebih umum. Siswa dapat mentransfer pengetahuan baru. Siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif. Siswa juga dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, meningkatkan motivasi belajar, dan membantu siswa dapat mentransfer pengetahuan dengan situasi yang baru. Cukup sekian presentasi dari kelompok 8. Bila ada pertanyaan, monggo. Ini untuk pertanyaan dibatasi berapa pertanyaan ini Mbak Atika? Saya kurang tahu. Kita buka 3 pertanyaan dulu aja, Mas Bagas. Oke. Baik, saya jawab pertanyaan dari Mbak Anggraini Kusuma. Izin bertanya, menurut kelompok 8, apakah pembelajaran ini cocok untuk digunakan pada kelas rendah? Jawabannya sangat cocok, Mbak, karena creative problem solving ini kan untuk mengembangkan kreativitas siswa. Nah, jadi kita sebagai guru bisa menggunakan metode pembelajaran ini kepada siswa kelas rendah. Dari kelas 1, kelas 2 sampai ke atas. Itu Mbak, karena metode pembelajaran ini rata-rata digunakan oleh guru gitu. Apakah bisa diterima jawabannya, Mbak?
eh, apakah kelas rendah itu sudah bisa itu ya menelaah kemudian menghipotesis tahu itu Ingin hanya membantu menjawab ya. yang bisa Maaf, ingin membantu menjawab. Ini pertanyaannya, pertanyaan seperti ini saya rasa sangat subjektif ya, tergantung siapa yang menjawab. Kalau menurut saya sendiri untuk diterapkan di kelas rendah, saya rasa kurang efektif karena mengacu dari kekurangannya. Yang pertama memerlukan banyak waktu dibandingkan dengan metode pembelajaran yang lain. Itu juga memberi pokok bahasa yang sulit mencari masalah dan masalah yang tidak relevan. Nah, poin-poin yang ada di kekurangan kreatif problem solving ini yang menjadi salah satu faktor metode seperti ini kurang cocok saya rasa di kelas rendah. Seperti itu. Kalau mengacu dari kekurangan, kalau untuk kelebihannya saya rasa sih cocok-cocok aja ya. Salah satunya melatih siswa untuk mendesain. Ini pertanyaan, nah kalau menurut saya pribadi kurang cocok atau kurang efektif lah, karena banyak poin-poin kekurangan yang sulit untuk diimplementasikan di kelas rendah. Bagaimana Mbak Anggra ini? Apakah bisa diterima jawabannya? Oke, terima kasih jawabannya. Halo, Assalamualaikum. Oke, Bu. Monggo. Mas,
Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ana ya. Jika problem solving, oh itu Mbak Ana tadi, siapa itu? Mbak Ana Jan. Izin menjawab pertanyaan Mbak Ana ya. Jika problem solving ini pembelajaran berbasis masalah dan pemecahan masalah, lantas apa perbedaan dengan problem based learning? Nah, menurut riset yang saya baca ya, perbedaan yang sangat menonjol itu di metodenya, yang mana CPS ini bisa dibilang lebih expert, sedangkan PBL atau problem based learning itu bisa dipakai secara general, sedangkan untuk CPS ini hanya diperuntukkan untuk siswa-siswa yang kelas tinggi. Karena itu tadi ada poin-poin yang mana sangat kurang jika diterapkan di kelas rendah atau anak-anak yang umurnya jauh lebih muda, seperti itu. Itu jawaban paling mendasar terkait pertanyaan perbedaan CPS dengan PBL. Terima kasih. Baik, apakah bisa diterima Mbak Hana? Bisa, terima kasih. Apakah ada dari Mbak-mbaknya ada yang mau bertanya lagi? Jika tidak ada yang bertanya, maka saya akhiri presentasi pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.